Kalau test pack itu menunjukkan 2 garis, sebetulnya artinya menunjukkan bahwa memang terdeteksi ada kadar hormon beta HCG atau terdeteksi ada kadar hormon kehamilan begitu. Kalian pikir kalau test pack itu garis 2 itu karena hamil? Gila! Makanya otak kalian tuh dipakai dong. Gila. Loli aja tahu kalau test pack garis 2 belum tentu hamil. Bisa jadi karena busung lapar, bisa jadi karena kena santet, atau cacingan, atau mungkin 7 hari udah nggak berak gitu. Gila. Bagi yang belum paham juga, tanya dokter makanya. Pakai seperti Loli, biar pintar. Mungkin aja dia lagi masuk angin ya kan, atau cacingnya yang lagi bunting di dalam. Jadi waktu dia ngetes pakai test pack garis 2. Gila, pintar dikit dong kayak Loli. Anak orang perempuan di bawah umur melawan sama orang tuanya, harusnya lu kasih tahu. Kan? Bener kan? Yes. Gue juga seorang ibu. Yeah. Ya, gue bukan laki-laki yang tiba-tiba operasi kelamin, bukan. Kalau ada anak orang berantem sama emaknya, apalagi sudah nggak ada adabnya, harusnya lu kasih tahu. Kalian tuh provokator sekeluarga. Emak sama anak lu dukung untuk pisah. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Nikita Mirzani. RSCM ajukan pemeriksaan tambahan ke polisi. Loli akan jalani visum lagi. Untuk video selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Dokter melihat pernyataan Loli kalau garis 2 di test pack itu belum tentu hamil. Dari dokter bisa jelasin seperti apa sih, dok? Ya, jadi test pack itu kan menilai kadar hormon beta HCG atau kadar hormon kehamilan yang ada di dalam urin ya, begitu ya test pack itu. Dan dia bisa mendeteksi kalau kadar beta HCG di dalam darahnya itu sekitar 25 miliunit begitu. Nah, artinya apa? Kalau test pack itu menunjukkan 2 garis, sebetulnya artinya menunjukkan bahwa memang terdeteksi ada kadar hormon beta HCG atau terdeteksi ada kadar hormon kehamilan begitu. Tetapi memang positif test pack itu bisa 2 macam nih, yaitu test pack yang kuat, 2 garis kuat, atau yang 2 garis tapi satunya agak samar begitu. Nah, test pack yang 2 garis tapi satunya agak samar itu belum tentu hamil, bahkan mungkin mau mens begitu. Tetapi test pack yang 2 garis kuat itu sudah hampir bisa dipastikan 90% ke atas itu hamil begitu. Nah, kata Loli dia itu garis 2 karena kelebihan hormon akibat minum penambah hormon, karena headnya kalau lancar nih dok selama di UK. Nah, makanya test packnya 2 garis gitu. Ya, sebetulnya kalau test pack 2 garis sekali lagi lah, memang ada kemungkinan terjadi persilangan begitu ya antara mau mens dengan kehamilan begitu. Kalau mau mens itu biasanya kita sering mendapatkan test packnya 2 garis tapi satunya tuh samar-samar begitu. Artinya bukan positif yang kuat begitu. Nah, sedangkan kalau betul-betul hamil itu 2 garisnya harus betul-betul kuat begitu. Jadi kalau mau dibilang karena kelebihan hormon agak sulit juga sih sebetulnya ya. Tetapi ya intinya kalau misalnya memang positif tapi 2 garis samar begitu, atau salah satu garisnya samar-samar, ya kemungkinan besar memang lagi mau mens saja gitu loh, bukan hamil. Tetapi kalau memang kelebihan hormon, apalagi kelebihan hormon hamil begitu ya, beta HCG, ya udah pasti hamil begitu. Pasti 2 garis kuat jadinya. Dia minum penambah hormon kan karena headnya nggak lancar, untuk memperlancar headnya katanya nih. Nah, efeknya karena rutin minum penambah hormon makanya garisnya 2. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas? Coba saya baca dulu beritanya bentar ya, soalnya jangan sampai salah ngomong, kasihan juga sih anaknya. Kan minum. Oke dok, si Loli kan minum penambah hormon karena headnya nggak lancar, untuk memperlancar head katanya. Nah, efek karena rutin minum penambah hormon ini makanya garis 2. Mungkin bisa dijelasin? Ya, oke. Jadi test pack
tesnya positif tapi palsu ya, kita bilangnya false positif ya, positif tapi bohong nih begitu, PHP. Itu bisa terjadi karena banyak faktor begitu loh. Karena obat-obatan hormonal bisa begitu ya. Ada beberapa penggunaan obat-obatan juga kayak antidepresan juga. Itu bisa bikin jadi gangguan di test pack-nya begitu ya. Kelihatannya kayak positif tapi sebenarnya tidak positif. Bahkan tapi beberapa jenis tumor atau cancer juga bisa menimbulkan test pack yang positif, terutama kalau memang berasal dari tumor yang berasal dari penghasil hormon begitu loh ya. Jadi kita harus katakan bahwa test pack false positif atau positif palsu itu bisa terjadi pada banyak hal begitu. Penggunaan obat hormon juga, orang mau mens juga begitu. Tetapi memang kejadian test pack positif palsu itu kan sebetulnya nggak terlalu sering juga gitu ya. Jadi kita harus berpikir untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi dengan test pack positif palsu. Dan biasanya kalau test packnya positif palsu itu memang 2 garis, tetapi yang 1 garis itu samar-samar begitu. Nah dok, ini kan banyak yang mempertanyakan nih juga nih, kalau sebenarnya ngapain juga pakai test pack kalau nggak berhubungan badan sebelumnya. Nah orang mempertanyakan itu, mungkin dari dokter logis nggak sih alasan Loli ini atau seperti apa? Iya, jadi kalau kita melakukan tes kehamilan ya, tes pack dengan urin loh, dengan pipis begitu di rumah ya, itu kan pasti kita melakukan dengan tujuan sesuatu begitu. Nah, salah satunya tujuan yang paling umum dilakukan adalah kalau kita takut atau curiga atau mungkin mengharapkan untuk hamil begitu loh. Jadi kita akan melakukan tes pack begitu. Sedangkan tes pack bila memang kita tidak mengharapkan kehamilan atau tidak terjadi kehamilan, biasanya sih orang juga nggak melakukan tes pack begitu ya. Contohnya apa? Contohnya menggunakan pil KB secara siklik atau menggunakan pil KB secara setiap bulan begitu, minum pil KB begitu. Maka biasanya sih nggak perlu kita melakukan test pack begitu, kecuali kalau misalnya diharapkan harusnya mens nih, tapi ternyata nggak mens. Nah kan kita jadi khawatir, takutnya KB-nya kebobolan begitu, akhirnya melakukan test pack begitu loh. Jadi kalau misalnya memang tidak ada indikasi khusus misalnya seperti mengharapkan untuk hamil atau bahkan sebaliknya takut untuk hamil, biasanya sih jarang untuk melakukan test pack begitu. Artinya dengan alasan ini dokter bisa ngambil kelogisannya atau seperti apa? Ya, jadi kasus test pack positif samar ini memang sering bikin PHP untuk banyak pihak begitu ya. Untuk pihak yang menginginkan kehamilan gitu, ngelihat test pack positif palsu jadinya merasa udah hamil nih gue, padahal belum tentu hamil, kemungkinan besar malah mau mens. Loli anak Nikita Mirzani akan divisum lagi di RSCM Jakarta dalam waktu dekat. Tim ahli RSCM telah mengajukan pemeriksaan tambahan ke polisi. Informasi terbaru mengenai kasus Loli Putri Nikita Mirzani menyebutkan bahwa dia akan menjalani pemeriksaan visum ulang di RSCM Jakarta dalam waktu dekat. Tim medis dari RSCM telah meminta dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Laura Mezani yang dikenal sebagai Loli. Informasi ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi kepada para jurnalis pada Kamis 26 September. Hari ini penyidik berkolaborasi dengan pihak RSCM Jakarta terkait hasil visum Loli. Nurmadewi juga menegaskan bahwa pemeriksaan tambahan untuk Loli tidak akan mempengaruhi jadwal pemanggilan Fadel Badijah sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan pencabulan dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Dalam video klarifikasi yang dipublikasikan di kanal YouTube Intens Investigasi hari ini, pihak RSCM telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan tambahan. Meskipun demikian, penyidik sudah menerima hasil visum sementara. Kami meminta pemeriksaan tambahan untuk Laura Mezani. Untuk saat ini, semua data masih berada di RSCM. Hasil yang diterima oleh penyidik saat ini adalah hasil sementara, tambah Nurmadewi. Ia menolak anggapan bahwa proses visum Loli berlangsung lambat. Ia berpendapat bahwa pemeriksaan tambahan dalam proses visum adalah hal yang wajar, terutama untuk memastikan hasil yang paling rinci dan jelas bagi semua pihak. Saat ini tim penyidik sedang melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa Loli dalam keadaan siap secara fisik dan mental untuk menjalani pemeriksaan visum tambahan. Nurmadewi menegaskan bahwa visum tambahan sangat diperlukan.